Baik teman-teman, kita lanjut belajar MATLAB kita gitu. Nanti ini saya uh, buka aplikasinya. Nanti teman-teman bisa dicoba di device masing-masing. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bagian ini kita belajar tentang M-file gitu ya. Jadi kita ternyata bisa menyimpan file di sini ya melalui Android ini. Saya kira tidak bisa, tapi ternyata bisa. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kemarin kita sudah belajar terkait dengan operasi-operasi dasar pada MATLAB ini ya. Jadi di sini namanya command window. Jadi kalau kita lihat menu di sini, kita klik command itu sebenarnya di sini. Kita sedang berada di command window. Command window ya. Command window. Nah, teman-teman sekalian, apa namanya? Kita kemarin belajar tentang operasi matriks gitu. Kita operasi matriks, operasi dasar biasa. 2 ditambah 3, kemudian dikalikan 4 dikurangi 7 gitu ya. Sama dengan 7 gitu. Ini operasi biasa. Kemudian perpangkatan juga ada 2 pangkat 2 pangkat 3 dikurangi jadi SQRT itu apa? Square root gitu ya. SQRT 4 gitu ya, misalnya SQRT 4 atau SQRT 9 itu sama dengan 5 gitu ya. Ini operasi-operasi dasar. Kita juga kemarin ini saya clear CLC. Oke, ini kita kemarin juga belajar terkait dengan matriks gitu ya. Misalkan matriks A. Saya buat matriks A di sini. Saya pengen buat matriks A 2 kali 2 dengan elemen 1 spasi 2 titik koma 0 spasi negatif 1. Oke, ini matriks A. Ketika saya enter maka munculnya seperti ini. Saya juga buat matriks B misalnya. Saya mau buat matriks B ini matriks kolom ya, jadi kayak vektor. Misalkan isinya 1 titik koma 0. Tidak menarik 0. 1, negatif 2. Ini matriks B. Kemudian kita bisa mengalihkan skalar dengan matriks, misalkan 2 dikalikan A gitu ya. 2 dikalikan A, maka hasilnya adalah ya 0, 2, 4, 0,-2 gitu ya. Kita juga bisa kalau pengurangan matriks ya berarti nanti harus ukurannya sama penjumlahan matriks. Kemudian karena ini matriks A ukurannya 2 kali 2 dan matriks B ukurannya 2 kali 1, kita bisa melakukan perkalian antara A dan B, yaitu misalkan A dikalikan dengan matriks B, hasilnya adalah negatif 3,2. Nah, ini yang kita pelajari kemarin. Termasuk kita bisa mencari namanya inverse dari A. Inverse dari A. Inverse dari A gitu ya. Kalau A dikalikan dengan inverse A gitu ya. Inverse A, nanti hasilnya adalah A dikalikan inverse A, hasilnya adalah 1001. Nah, teman-teman sekalian, kalau di kalkulator ini sebagai layar kalkulatornya. Jadi ya, layar kalkulator dimana kita ngetik di sini dan langsung enter, itu langsung diproses hasilnya. Dan kita tidak bisa menyimpan ini gitu. Tidak ada di sini file save. Kita tidak bisa menyimpan file ini. Kita tidak bisa menyimpan file ini. Ya, kita tidak bisa menyimpan. Nah, hari ini kita di bagian ini kita belajar tentang M-file, yaitu file dimana kita bisa menuliskan skrip untuk bisa disimpan sebagai file. Jadi saya clear dulu, kemudian CLC. Oke, nah untuk membuat M-file atau skrip itu nanti silakan dibuka ini menu ya, menu kemudian masuk ke files, menu masuk ke file. Nah, di sini ini file saya ya. Ini file saya. Ini saya coba saya hapus lah. Dibuat apa? Saya hapus. Oke, file saya untuk menambahkan file mungkin bagi teman-teman belum ada, jadi saya tambahkan file di sini kalau belum ada.
masukkan new script. Ya, new script. New script saya masukkan coba gitu ya. Saya masukkan coba 1 gitu ya. Create. Nah, teman-teman sekalian, akan muncul seperti ini. Nah, di sini berbeda dengan command window ya. Kalau command window kita enter itu nanti akan langsung diproses penjumlahan. Kalau di sini tidak, 2 ditambah 3, saya enter, ya tidak diproses. Gitu. Tidak diproses. 2 ditambah 3 tidak diproses. Kemudian 3 dikalikan 7 juga tidak diproses. Misalkan ini 2 ditambah 3 dikalikan 7 dikurangi 12 misalkan. Enter, tidak diproses. Ya. Tidak diproses. Tetapi di sini filenya namanya coba1.m ya. Kalau saya pergi ke command window coba 1, saya enter. Maka di command window itu nanti akan langsung muncul hasilnya. Kenapa? Karena di script yang tadi saya buat coba 1 ini. Jadi hasil di command window ini adalah answer 11 ini adalah hasil operasi dari yang sudah saya tulis di command window. Tapi kesimpan, bisa kita panggil kapanpun gitu, bisa kita panggil kapan. Nah, saya hapus. Nah, di samping itu kita juga bisa membuat misalkan di sini saya masukkan a gitu ya, masukkan a sama dengan 2. Kemudian ini saya simpan, saya kasih titik koma biar kesimpan a. Kemudian saya masukkan b juga negatif 3. Sama dengan negatif 3. Mana negatif 3? Titik koma. Kemudian saya juga buat matriks A sama dengan apa tadi? 1 spasi 2 titik koma negatif 2 spasi 0 ya, negatif 2 0, saya titik koma. Kemudian saya buat matriks B juga sama dengan berapa tadi? 2 titik koma negatif 1. 2 titik koma negatif 1. Saya simpan di sini. Oke. Jadi dicoba 1 ini saya menulis A kecil sama dengan 2, B kecil sama dengan negatif 3, A dan B. Ini nanti otomatis akan tersimpan. Oke, saya pergi ke command window. Saya bersihkan dulu, clear clc untuk membersihkan ini. Oke. Nah, saya panggil coba 1. Saya panggil mfile tadi, enter. Ini tidak keluar apa-apa. Karena memang di sini ya, ini seperti nanti ketika saya masukkan ke sana tidak keluar apa-apa, tetapi datanya sudah tersimpan bahwa nilai A kecil sama dengan 2, nilai A besar sama dengan matriks itu, dan B juga matriks ini. Gitu ya. Saya kembali ke command window. Artinya di sini bisa saya panggil A kecil nilainya 2. Yang B nilainya 2 negatif 1 ya. Jadi ini isinya sudah kepanggil yang tadi di sana. Bahkan kita bisa melakukan operasi jadi A ditambah B dikurangi A kuadrat itu misalnya. A kuadrat. Nah, jawabannya negatif 5. A tadi 2 ditambah B dikurangi A kuadrat. Jawabannya negatif 5. Termasuk juga matriks itu bisa kita panggil gitu. A dikalikan B, langsung kita kalikan B saja. Hasilnya apa? A kalikan B. Langsung keluar hasilnya. Gitu. Karena sebenarnya di file ini kita sudah menyimpan yang sudah kita ketik di script coba 1 itu tadi. Asalkan sudah dipanggil. Kalau misalkan saya clear clc gitu ya. Nah, ini saya panggil ya nggak ada. Matriks A saya panggil nggak ada. A kecil saya panggil nggak ada. Karena coba 1 tadi belum saya panggil. Jadi kalau mau muncul ya berarti harus saya panggil dulu coba 1. Nah, ini sudah ada. Coba 1 sudah ada. Kita panggil bisa A itu A kecil juga ini.
ya, sama. Nah, ini gunanya M-file. Ini gunanya M-file. Nah, nanti seterusnya kita akan banyak bekerja dengan menggunakan M-file ini di file ini. Kita akan banyak bekerja, membuat fungsi, membuat apa, sehingga filenya nanti bisa di-download. Nah, teman-teman sekalian, ini kesimpan di drive kita di tersimpan di drive MATLAB kita yang nanti bisa kita download. Di sini saya bukakan Chrome ya. Jadi di sini di drive matlab.com. Nah, nanti silakan login dengan menggunakan akun email yang sudah didaftarkan di HP. Jadi ya, ini bisa kita download. Bisa kita download dengan simbol ini, download. Nah, ini sudah downloading. Ya, downloading. Tapi bentuknya .txt. Gitu ya. Nah, nanti kita akan banyak belajar MATLAB seterusnya akan menggunakan M-file ini. Termasuk tugas-tugas itu nanti akan dikumpulkan dalam bentuk M-file ini. Ya. Terima kasih.